kan kalian dari rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian enggak ngerti apa-apa, masih kosong. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Setelah itu dia menjadikan as-sam'a pendengaran, wal absar kemudian penglihatan. Allah mendahulukan pendengaran, artinya bayi ketika masih dalam kandungan itu dia itu setelah dapat ruh, maka yang paling pertama aktif adalah pendengarannya. Maka di dalam rahim itu bayi sudah bisa mendengarkan. Menurut ahlinya bahwasanya bayi di dalam kandungan itu sudah bisa mendengar. Belum bisa melihat tapi sudah bisa mendengar. Nah, itulah permulaan pembentukan generasi Al-Qur'an dimulai dari situ. Dari sejak ada di bayi. Yang ketika masih dalam keadaan bayi itu dia sering didengarkan yang baik-baik, maka keluar pun nanti sudah cenderung kepada kebaikan. Ya. Oke, kemudian pentingnya kita mengajari Al-Quran, kita dahulukan adalah Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Bila anak kita telah mencintai Al-Quran, maka mereka telah menerima cinta Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata, man ahabba ayya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa ingin mengetahui ayya'lam annahu yuhibbullah, bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka perhatikan, fa in kana yuhibbul Qur'an, jika ia mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullah wa rasulah, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang itu mencintai Al-Quran, maka tanda-tanda dia adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu kata sahabat Ibnu Mas'ud. Maka sejak kecil itu anak memang kita harus cintakan kepada Al-Quran. Bagaimana dia itu supaya senang kepada Al-Quran. Seseorang itu menjadi senang kalau dia bergelut dengan itu. Dia sudah kenal. Seseorang itu menjadi cinta kalau sudah kenal. Kenal itu kalau diperlihatkan dan diperdengarkan. Nah, jadi untuk membentuk generasi Al-Quran itu dari awal, dari dalam kandungan, kemudian setelah itu, setelah menginjak agak besar itu, kita cintakan dia kepada Al-Quran, karena itulah yang nanti akan menyebabkan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, manfaat mengajari anak menghafal Al-Quran, ya. Jadi kalau kita mengajarkan Al-Quran, itu artinya kita ingin menjadikan anak ini menjadi sebaik-baik manusia. Kalau kita mengajarkan kepada anak ini, dia mau belajar Al-Quran, berarti kita ingin membentuk, menjadikan dia adalah orang yang menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ingat di sini ada dua, yaitu belajar, yang kedua mengajar. Tidak cukup belajar saja, tapi di sini ada tambahan mengajar. Tapi prosesnya mengajar itu setelah belajar, bukan mengajar dulu. Jadi
belajar terus mengajar. Nah, begitu. Maka saya senang kalau pondok itu dia itu setelah belajar ada kewajiban mengabdi. Ngabdinya apa? Mengajar. Mengajar kepada generasi seterusnya, adik kelasnya, supaya dia sudah mendapatkan dua ini, belajar dan mengajar. Nah, gitu. Kalau nanti akhirnya dia terjun kepada lain, misalkan dia dunia kedokteran atau apa, minimal dia sudah pernah mengajarkan. Nanti di sela-sela kesibukannya kalau dia bisa sambil mengajarkan, nah itu yang terbaik gitu. Kemudian nomor 2, kalau mengajarkan Al-Quran itu berarti kita memberikan modal utama dalam mengarungi kehidupan yang lurus. Jadi kalau kita kasih ilmu Al-Quran ini, berarti kita telah membekali dia petunjuk ini yang nanti akan membawa dia kepada jalan yang lurus. Orang kalau baca Al-Quran, dia sering baca Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian ada orang ngaku-ngaku nabi palsu, ngaku-ngaku nabi gitu ya. Dia merasa ngaku nabi. Saya ini sudah melihat arsy-Nya Allah loh. Saya ini sudah nabi ya, misalkan. Bagi orang yang sudah membaca Al-Quran, dia sudah tahu jawabannya. Oh, itu bertentangan dengan Al-Ahzab ayat 40. Nah, langsung gitu aja. Jadi nggak usah banyak mikir ya. Nah, ini kan karena banyak hal-hal yang memang langsung dijawab oleh Al-Quran gitu. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, kan begitu. Atau ada ungkapan orang begini, saya maksiat nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Saya di dunia ini tuh mencari ridho Allah ya. Maksiat kan nggak apa-apa, yang penting diridhoi oleh Allah. Nah, gitu kan. Ada orang yang gitu, kamu kok banyak maksiat, nggak apa-apa, derajat saya tuh sudah diridhoi oleh Allah. Nah, jadi nggak apa-apa. Ada kelompok bisa begitu kan, itu kan tersesat juga. Oh, membaca Al-Quran dalam Al-Quran surah Az-Zumar itu, wa in tashkuru yardahu lakum wala yardha li ibadihil kufr. Allah tidak akan pernah meridhoi kedurhakaan. Anda mengatakan maksiat diridhoi, enggak nyambung. Allah mengatakan Allah enggak akan pernah meridhoi kekufuran, kedurhakaan. Salah, langsung ditolak oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya banyak penyelewengan yang Al-Quran itu langsung mengkanter gitu. Kalau mau dibaca, salah, kamu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, disitulah nanti